Shalom semuanya. Kami dari kelompok 1 Sinode Gemit, kelas liturgika dan musik gereja WC akan mempraktekkan ibadah Paskah Pemuda dalam konsep kreatif ibadah Padang. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pagi Kak. Shalom. Shalom. Aduh, ini pemuda-pemudi masih kurang semangat ya teman-teman. Jadi pagi ini kita akan melakukan ibadah Paskah. Nah teman-teman pemuda semuanya yang terkasih, kita akan melakukan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita semua menghayati ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Paskah merupakan kebangkitan Yesus sang penebus dosa. Oleh karena kasih yang besar, ia rela mati, ia bangkit dan menebus dosa manusia. Paskah adalah bagaimana kasih dimaknai dalam kehidupan bersama orang terkasih sebagai anak muda dan sebagai pembawa damai. Saudara-saudara, saya mengajak kita memaknai kasih yang telah Yesus berikan dalam kehidupan kita, juga kita renungkan dan refleksikan dalam ibadah pada saat ini. Teman-teman semua, saya ajak dengan semangat kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian yang berkata kasih yang begitu besar. Mari kita semua menaikkan hati kita untuk kita sama-sama menghadapi dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami akan memulai dengan ibadah pemuda kami. Tuhan memberkati dari awal hingga berakhir. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita melakukan banyak dosa, juga pelanggaran yang menyakiti hati orang tua, sesama, keluarga kita, juga menyakiti hati Tuhan. Nah, mari kita memaknai bahwa pengorbanan yang Yesus berikan kepada kita itu tidak dapat kita bayar dengan apapun juga. Yesus rela berkorban untuk menebus segala kesalahan yang kita perbuat, baik sadar maupun tidak sadar. Kadang hal yang kita buat, kita lakukan tanpa berpikir dan tanpa mengingat sesama ataupun orang lain. Hal ini kita lakukan terkadang jauh dari kata kasih, tidak berlandaskan kasih atau bahkan tidak terdapat kasih di dalamnya. Kita lakukan dengan mengharapkan akan imbalan dan hasil dari apa yang kita lakukan. Mari kita tunduk sejenak, berpikir dan mengingat akan pengorbanan Yesus bagi kita. Kita mengingat akan apa yang kita lakukan dan menyakiti hati sesama kita. Mari teman-teman kita mengambil waktu 2 menit untuk merenungi akan segala dosa
percaya. Saat itu kita selesai, saudara-saudari, karena kasihnya yang besar dan indah, yang lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga, dan selalu indah dalam kehidupan kita, sehingga dosa kita telah diampuni. Kita layak di hadapannya dan menjadi anak-anak kepunyaan. Mari dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian yang berkata, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih selamat lagi teman-teman. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Teman-teman yang terkasih, kita yakin dan percaya bahwa dosa kita telah diampuni. Maka itu, mari pada saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan kita membuka perenungan firman Tuhan pada saat ini dengan menyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan.
teman-teman. Nah, tadi kita sudah menyanyi untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam doa, juga refleksi singkat yang akan dibawakan oleh Kak Ica. Kita terlebih dahulu akan ada aktivitas. Tadi teman-teman semua sudah dapat kertas seperti ini? Sudah. Ada yang belum? Saya. Oh, belum ya? Iya. Minta tolong untuk dibagikan dulu. Kasih. Oke, baik. Nah, karena semua sudah dapat, aktivitas ini sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu berkorban karena kasih. Nah, teman-teman silahkan menulis apa yang mau untuk teman-teman buat kepada sesama. Kayak misalnya Melan, silahkan menulis tentang Nova, apa yang harus Nova buat ke depan dan apa yang harus dilakukan. Karena itu salah satu bentuk kasih kita ya, teman-teman, terhadap sesama pemuda-pemudi begitu, bentuk cinta dan kasih juga perhatian kepada sesama pemuda-pemudi. Jadi silakan saling menulis satu sama yang lain. Kak, tulis nama. Boleh tulis nama, boleh inisial saja atau boleh dikosongkan. Nanti sebentar ada salah satu perwakilan yang akan baca di depan. Ini Kak Ica pulpennya kalau Oh, ya. Oke. Pulpen. Silakan ditulis ya teman-teman. Kayak misalnya Ayu harus dikurangi malasnya, tetapi harus ditambah belajarnya. Misalnya begitu. Silakan teman-teman tulis sekreatif mungkin karena itu merupakan bentuk kasih. Sedia teman-teman? Nanti setelah selesai ditulis, boleh perwakilannya maju ke depan ya untuk membaca apa yang sudah teman-teman tulis. Agak sudah? Semuanya sudah? Sudah. Oke, sekarang saya minta perwakilan satu orang. Boleh Ayu untuk membaca punya Ayu di depan. Silahkan. Untuk siapa dan itu maksudnya apa yang harus dikurangi dan apa yang harus di. Ayo Kak, maju. Ayo. Kak, tapi saya punya nih. Apa untuk siapa personal? Oke, siap. Nanti ada personal. Yang perlu dirubah tuh kurangi maki-maki, tapi pertahankan kasih kebaikan dalam segala hal. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Ayu. Oke, nah itu teman-teman aktivitas kita, di mana kita menulis itu adalah merupakan contoh kasih kita kepada orang lain begitu. Jadi bentuk perhatian kita tidak hanya kita lakukan secara nyata, tetapi dapat kita lakukan secara seperti ini dalam bentuk tulisan. Begitu untuk saudara-saudara kita. Nah, semoga aktivitas ini mengantar kita pada refleksi bahwa kita berani berkorban untuk melakukan hal apapun itu, bahkan menulis surat dalam bentuk sekecil ini dan selucu ini untuk orang lain, karena itu merupakan bentuk pengorbanan kasih untuk sesama kita atau yang kita kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam doa juga pembawaan refleksi singkat yang akan dibawa oleh Kak Icap, dan waktu dan tempat saya persilakan. Mari Kak. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat berterima kasih atas hari yang baik yang Engkau berikan buat kami, Bapa. Bapa, sekarang kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati agar firman-Mu ini boleh berguna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Salam. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 19 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan perikopnya dan ayat yang pertama dan akan dilanjutkan oleh teman-teman. Pembacaan kita pada pagi hari ini dengan perikop Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah.
Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kata-katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumah. Yang kedua, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia bagi kita yang tidak hanya membaca dan mendengar, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita tiap hari. Baik, pembacaan kita pada pagi hari ini saya bertema berkorban karena kasih. Pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus yang terdapat dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini membawa kesadaran besar bagi kita anak muda-mudi bahwa Tuhan tidak hanya menderita saja buat kita, tetapi Dia rela mati demi kita anak-anaknya. Dan dengan kata yang Tuhan ucapkan, "Sudah selesai," itu sudah melambangkan kematiannya untuk membayar lunas apa yang kita manusia perbuat. Pengorbanan Tuhan Yesus adalah bukti dari cinta kasih yang tulus kepada kita sebagai umatnya yang berdosa. Mungkin dari sini muncul banyak sekali pertanyaan yang membuat kita semakin yakin ataupun sebaliknya tentang apa yang Tuhan lakukan sebagai pengorbanan bagi kita. Namun, bacaan ini menjadi jelas bahwa kasih yang ada dalam dirinya menjadi pedang utama untuk Dia berjuang dan menjadi penebus akan segala dosa-dosa kita. Baik teman-teman, selamat merefleksikan kasih Yesus bagi kita lewat pengorbanan yang tak kunjung habis hingga hari ini. Kita juga harus berani berkorban untuk sesama kita, teman, sahabat kita, pacar kita, orang tua kita, atau keluarga kita, atau orang yang kita kasih, ataupun sebaliknya yang tidak kita kasih pun. Tidaklah mudah, namun kasih dan cinta Yesus menyertai dan memampukan saudara-saudara sekalian selalu. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama saat teduh. Saat teduh selesai.
Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, baik teman-teman, kita sudah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan, merefleksikan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini yang kita boleh dapat kita renungkan, kita refleksikan dalam kehidupan kita setiap hari sebagai muda-mudi. Oke teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan kita sama-sama menaikkan pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Nah teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa syukur persembahan. Maka itu mari teman-teman menyiapkan hati untuk kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami, anak muda, untuk ada dalam ibadah bersama, ibadah syukur Paskah. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dapat, kami bersyukur untuk persembahan yang telah kami berikan, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan buat baik adanya dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan akan kehidupan kami semua yang ada di tempat ini, keluarga kami, orang tua kami, pendidikan kami, masa depan kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkenan untuk memberkati, menyertai, membimbing dan menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, mari terus memberkati kami dalam segala langkah kehidupan kami, dan kiranya kami terus melakukan hal kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, yang terkasih, hidup adalah tentang bagaimana mengasihi, memancarkan kasih, dan membagi kasih. Kasih adalah senyum, kasih adalah sukacita, berbagi rasa dengan sesama. Kasih bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Begitupun sebaliknya, kasih membawa kita pada banyak pelajaran akan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus yang telah bangkit menjadi pokok, sumber, dan pusat kita untuk belajar bahwa kasih bukan hanya sekedar memberi, tetapi kasih juga berkorban untuk diri juga orang lain. Mari pemuda-pemudi, kita menjadi pemuda-pemudi yang membawa kasih dan memancarkannya dimanapun dan kapanpun. Teman-teman yang terkasih, saya mengajak kita, mari kita pulang dengan membawa kasih dan bersiap untuk menjadi anak-anak yang rela berkorban bagi sesama, juga diri sendiri, dengan mengingat akan kasih Yesus Sang Pemberi hidup yang telah mati dan juga bangkit demi kita. Kita ada dalam pujian penutup, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Teman-teman, mari sekali lagi kita menghadap Tuhan dalam doa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan pulang, mari pulang bersama-sama dengan kami, dan kami membawa sukacita, berkat, damai sejahtera dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, mari teman-teman kita semua pulang, dan sekali lagi kita menaikkan pujian yang berkata kasih Yesus sungguh indah, sambil berjabatan tangan dan menyebarkan kasih Yesus yang sungguh indah. Aduh, saya punya pena. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. 1, 2, 3, Shalom. sampai jumpa teman-teman. Ya.